Oke, jadi Redis Jakarta adalah komunitas belajar bersama terkait bahasa AR. Kita intinya di sini nih kegiatannya ngumpul-ngumpul bersama, terus bareng-bareng nyobain coding atau belajar library baru atau fungsi baru dari R. Nah, Redis Jakarta ini adalah chapter dari Redis Global, jadi ada banyak Redis communities di seluruh dunia. Ada di US, ada di UK, di Australia, nah di Indonesia kita adalah salah satunya. Kenapa kalian harus join Arledis? Karena di sini kita welcoming members of all proficiency levels. Jadi segala jenis, segala level kemampuan R itu diterima. Jadi mau baru belajar ataupun sudah lama belajar, ayo ikut aja kita belajar bareng-bareng. Nah, ini untuk yang chapter Jakarta, timnya ada 5 orang, ada saya, ada Kak Ulfa, ada Sinum, ada Lutfi, ada Mbak Grace. Tapi beberapa dari mereka lagi nggak hadir saat ini karena volunteer ya, cuman di balik layar nih ada orang-orang ini. Terus kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak mengenai Arledis, silahkan cek Instagram kami, sosial media kami. Jadi ada Twitter, ada Instagram. Kemudian kita juga ada Meetup, ada GitHub juga. Tapi seringnya kita lebih aktif di ini ya, di Instagram sama di GitHub. Di GitHub ini kita untuk menaruh materi-materi yang pernah kita sampaikan selama Meetup itu ada di situ. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah ketinggalan 1 atau 2 Meetup, terus ingin coba belajar sendiri, silahkan kunjungi GitHub kami, ada di situ semuanya. Kemudian untuk di Instagram kita biasanya akan posting mungkin info-info singkat tentang R ataupun kegiatan-kegiatan meetup kita di situ. Nah, kita juga punya YouTube nih. YouTube tempat kita untuk mengupload recording dari setiap meetup. Nah, ini help us to grow. Jadi kita sebagai komunitas non-profit tentunya tidak akan bisa besar tanpa bantuan teman-teman semua. Jadi bagi yang datang hari ini, mohon banget untuk partisipasinya. Mungkin bisa share di story, di Instagramnya atau di Twitternya, di mention akun kami, @arledisjkt untuk Instagram, atau @arledisjakarta di Twitter dengan hashtagnya ini, #arledisjkt. Nanti juga kita akan minta feedback dari teman-teman. Feedback ini lebih ke usulan nanti mau topik apa berikutnya, bicaranya siapa, dan seperti itu. Nah, kita juga punya sister, jadi ada Arledis Bogor juga. Jadi di Indonesia kita punya 2, ada Arledis Bogor dan juga ada Arledis Jakarta. Kalau teman-teman ingin nambah ilmu yang lebih banyak, bisa juga kunjungi YouTube dan Twitternya Arledis Bogor, karena mereka juga mengadakan meetup. Di sana juga ada beberapa yang kita belum pernah cover di Arledis Jakarta, jadi bisa di follow juga di sana untuk memperkaya wawasan terkait R. Oke, nah ini speaker kita kali ini. Kita sudah punya Mbak Edwina Narulita Sari Agustin di sini. Halo Mbak, barangkali bisa bersuara sedikit. Halo, hai, selamat siang semuanya. Ya. Saya akan bacakan sedikit tentang Mbaknya. Ini kebetulan Mbaknya tidak mau ada kondisi, sedang ada kondisi Iya, Mbak, lagi urgensi tidak call bisa di belakang. menampakkan wajah, tapi alhamdulillah kita bisa mendengarkan suaranya serta dapat ilmunya. Nah, saat ini Mbak Edwina berprofesi sebagai data analis di Digital Transformation Office Kemenkes mulai Februari 2023. Jadi baru ya Mbak ya, baru sebulan ini ya kurang Banget, lebih ya. ya. Sebelumnya Mbak Edwina bekerja sebagai monitoring officer di Jabar Digital Service selama 2 tahun dari 2019 sampai 2021. Ini sebelum kuliah ya. Iya, sebelum break. Belum S2. Nah, Mbaknya baru aja lulus S2 nih dari University of Glasgow, Master of Public Health. Jadi baru graduate, jadi ilmunya fresh banget nih, masih hangat, dan Semoga, Mbak, alhamdulillah ya. kita bisa dapat kita bisa dapat first hand knowledge dari Mbaknya. Sebelumnya Mbaknya berkuliah di University of Brawijaya ya Mbak ya, di bachelor dengan gelar Bachelor of Nursing Science. Nah, kalau misalnya lebih ingin keep in touch sama Mbaknya, bisa follow Instagramnya @edwina_n_agustin, atau bisa juga email, barangkali nanti setelah meet up ternyata masih ada yang kurang paham, mungkin bisa nanti di email ke Mbaknya. Berkenan ya Mbak ya, kalau misalkan ada Oh yang ya, mau tanya. silahkan aja, Mbak. Ya, Silahkan aja kalau email, aku akan jawab semampu aku gitu. oke.
Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, karena Mbaknya juga nanti akan ada kegiatan, kita langsung saja ya ke materinya, Meta Analysis 101 dengan menggunakan R. Silakan Mbak. Oke, Saya aku akan share, stop share dulu. share screen ya. Ya. Oke, oke, oke di sini. Suara aku kedengaran jelas kan ya? Iya, Aku pakai jelas headset, takutnya dengar. nggak kedengeran. Oke, oke, Jelas. oke. Oh iya, Ini udah sambil aku share screen ya? ya bisa sebentar. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom chat saja ya. Kalau di Oke. pertengahan atau pas paparan ada yang ingin ditanyakan. Silakan Mbak. Oke, halo teman-teman, selamat siang gitu. Makasih udah hadir ya di acaranya Arledis di siang hari ini. Biasanya kalau jam-jam segini jam-jam apa ya? Ngantuk terus lapar gitu ya. Tapi teman-teman kayaknya semangat ya gitu. Jadi ini aku sharing aja gitu apa yang aku pernah kerjakan gitu untuk kalau aku dulu disertasi namanya S2-nya. Jadi ngerjain disertasi itu nggak jauh-jauh dari systematic review dan meta analysis. Jadi semoga aku bisa mengcover ya gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya systematic review sama meta analysis itu. Jadi disclaimer aja untuk systematic review sama meta analysis ini sangat common gitu ya, sangat sering gitu dipakai gitu. Ini sebenarnya study design. Jadi paling banyak digunakan di mungkin di psikologi, terus di kesehatan, terus atau kedokteran gitu ya. Kalau untuk social research, aku agak jarang sih lihatnya. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu ada systematic review atau meta analisis mungkin ya di bidang social science gitu, ya feel free untuk share aja gitu. Nah, ini kan topiknya meta analisis one on one gitu ya. Tapi aku mikir lagi karena di sini kenapa aku tambahin systematic review. Jadi meta analisis itu nggak pernah jauh dari systematic review. Di mana ada meta analisis, di situ ada systematic review. Tapi belum tentu di mana ada meta analisis, di situ ada systematic review. Tapi tidak semua systematic review bisa dianalisiskan gitu, di meta analisiskan. Seperti itu sih teman-teman. Sampai sini semoga paham ya. Gitu. Oke, aku lanjut lagi. Nah, apa sih sebenarnya systematic review? Di sini keywordnya itu adalah review. Nah, review, teman-teman pasti sering namanya mereview kayak mereview tempat gitu, mereview kafe, mereview buku. Nggak jauh-jauh gitu. Jadi kita di sini mereview gitu. Tapi di sini bedanya systematic review itu kita mereview sebuah literatur gitu, paper, jurnal gitu. Jadi di sini jadi secara sistematis itu bahwa udah ada gitu kaedahnya gitu. Karena di sini kita mereview. Kalau teman-teman kan mereview makanan, mereview sebuah tempat gitu menurut style teman-teman kan untuk mereview. Tapi untuk systematic review ini kita nggak ada stylenya, tapi stylenya itu sudah terstandarisasi gitu. Jadi di sini systematic review artikel atau jurnal itu yang terkait dengan apa topik yang kita teliti itu kita jadiin satu gitu, terus kita analisis. Jadi analisisnya jadi ini belum masuk ke meta analisis ya, tapi kita review gitu secara sistematis gitu. Jadi kenapa gitu harus direview secara sistematis? Karena kan untuk paper-paper atau jurnal-jurnal itu kan banyak nggak hanya dilakukan di satu tempat gitu. Siapa tahu ada misalnya penelitian A dilakukan di Spanyol, penelitian B dilakukan di UK, penelitian C dilakukan US. Jadi tujuannya itu adalah menyatukan gitu penelitian dari berbagai tempat terus dengan berbagai populasinya gitu. Misalnya ada populasi A, populasi B, populasi C gitu. Jadi tujuannya itu biar konsisten gitu sih ketika kita mereview sesuatu. Nah, kalau aku singkat, systematic review itu jadi intinya tadi kita mereview sebuah literatur. Mereview sebuah literatur dengan kaedah tertentu. Kaedah tertentunya mungkin ketika teman-teman dulu waktu skripsian atau mungkin disertasi, tesis, itu kan ada kriteria inklusi dan eksklusi. Sama juga melakukan systematic review juga kita harus tentuin juga gitu, apa sih yang mau kita teliti gitu berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusinya biar nggak melebar kemana-mana.
Dan juga ketika mereview sebuah literatur itu ada kayak protokolnya gitu, jadi ada step-stepnya, nggak yang langsung asal comot terus kita review gitu, tapi ada kayak tahap-tahapannya. Nanti aku jelaskan gimana prosesnya seperti itu. Dari sini ketika melakukan systematic review ada namanya critical appraisal. Jadi kita kayak memberikan mengappraise sebuah literatur. Jadi kita mengappraise sebuah literatur itu kalau aku bilang sih kayak kasarannya itu kayak ngejulitin nih si artikel gitu, kita cari kesalahannya tapi kita ambil mana yang baik-baiknya, seperti itu sih. Jadi mereview biar hasilnya itu kayak konsisten, terus nggak full kayak baik. Kita jadi tahu gitu kayak artikel ini sebenarnya kelemahannya apa, kelebihannya apa gitu, bisa diterapin nggak, seperti itu. Itu sih teman-teman dari systematic review ya. Nah, kenapa systematic review itu sangat penting ya, terutama ini di bidang, kalau di bidang kedokteran atau enggak di bidang kesehatan. Karena ini sebenarnya systematic review dan juga meta analisis itu dijadikan, kalau di aku dulu itu dijadikan sebagai dasar gitu untuk menentukan best practice apa sih sebuah kebijakan kesehatan untuk diaplikasikan. Misalkan sebagai contoh nih, ada namanya obat A, ada obat B untuk penyakit diabetes gitu. Nah, ada nih penelitian yang mengatakan obat A efektif di negara UK gitu, obat A efektif di negara US, terus obat A efektif di negara misalnya di Jepang gitu. Nah, itu kita seberapa efektifnya itu kan beda-beda tempat. Mungkin di UK dia efektif tapi belum tentu di tempat lain itu efektif, seperti itu. Jadi itu tujuannya dari systematic review gitu. Kita menggabungkan semua artikel-artikel itu, kita cari gitu kelebihan sama kekurangannya apa gitu. Karena itu sebagai dasar untuk kita sebagai praktisi kesehatan untuk menentukan apa sih praktis apa, kebijakan apa, treatment apa, intervensi apa. Misalnya intervensi apa yang terbaik gitu buat misalnya buat seorang individu gitu atau kayak sepopulasi, seperti itu. Jadi systematic review itu memang benar-benar sangat penting gitu, terutama untuk kita lanjutkan ke meta analisis. Nah, karena informasi dari jurnal itu kan misalnya topik untuk diabetes itu nggak hanya satu atau dua ya, tapi kayak bisa ribuan gitu, puluh ribuan, ratusan ribuan, tapi kita kayak kita jadiin satu, terus kita cari kayak inti-intinya, poin-poin apa sih yang sesuai dengan research question kita, seperti itu sih untuk systematic review-nya gitu. Oke, aku lanjut lagi. Nah, aku mungkin teman-teman yang pernah belajar di bidang public health mungkin, atau kedokteran atau kesehatan pokoknya gitu, mungkin agak familiar tentang kayak piramida ini. Kalau dulu aku bilangnya piramida evidence gitu. Dulu dikatakan bahwa kalau systematic review sama meta analysis itu kayak level tertinggi dulu untuk menentukan suatu evidence best practice-nya gitu. Tapi kalau sekarang itu nggak lagi sih kalau aku lihat ya, tidak dijadikan sebagai hierarki tertinggi untuk pengambilan sebuah keputusan kesehatan gitu. Tapi lebih tepatnya itu dia tuh kayak memantau sih kalau aku lihat ya, mengaudit gitu, mengaudit tiap-tiap penelitian gitu, tiap-tiap penelitian dengan desain study yang berbeda-beda. Kan ini ada desain study kayak case series atau sebuah report gitu, terus ada case control, terus ada cohort, ada randomized control trial gitu. Nah, ini tugasnya systematic review atau meta analisis itu sebagai kayak mengaudit gitu tiap-tiap si desainnya itu, kayak oke, penelitian A, penelitian B, penelitian C sama-sama menggunakan cohort study nih. Kita review gitu, review gimana sih hasil-hasilnya gitu. Apakah emang ada konsisten nggak, terus ada kelemahannya nggak, ada kekurangannya kah, seperti itu. Jadi ini sebagai kayak gambaran aja, kalau dulu itu ada namanya istilahnya hierarki pembuktian, kalau aku bilang ya, hierarki pembuktian gitu. Oke, lanjut lagi ya. Teman-teman misalnya kalau aku kecepatan, nggak apa-apa di chat aja. Atau mungkin Mbak Erika nanti bilang aja kalau aku kecepatan. Ya, Oke, lanjut. Masih oke kok, masih aman. oh aman, masih aman. Oke. Nah ini teman-teman, jadi kan aku bilang tadi kan kita mengumpulkan berbagai jurnal gitu ya. Nah, mengumpulkannya itu caranya gimana? Nah, di kesehatan atau kayak di
waktu itu di aku ya, di institusi aku tuh kita semacam punya database jurnal kesehatan gitu. Nah, seperti ini contohnya di kampus aku ya gitu. Jadi ada kayak misalnya database jurnal gitu. Oh, aku bidangnya di healthcare sama biomedical science gitu. Oh, ini database-nya, tinggal aku klik aja. Kalau di ini nggak seribet dengan yang teman-teman mungkin yang kerja di bidang data gitu ya. Kayak ada database ini, database A, database C, database D gitu. Jadi di sini ada database-nya tersendiri gitu, tapi isinya itu ya udah jurnal gitu, output-nya itu jurnal, keluar jurnal-jurnal yang sesuai dengan apa yang mau kita cari gitu kan, kita udah tentuin tuh kriteria inklusi sama eksklusinya gitu. Biasanya database-nya itu dipakai itu kayaknya aku sering lihat ya, jarang ada yang pakai satu sumber database gitu, tapi ada yang rata-rata aku lihat 5 database kayaknya paling dikit, karena aku juga dulu pakainya 5 sih. Tapi ini sepanjang tergantung database apa yang digunakan, berapa banyak yang digunakan database jurnal ya teman-teman. Itu tergantung kesepakatan teman-teman dengan supervisor biasanya di penelitian. Terutama systematic review sama meta analisis ini kayaknya banyak banget dilakuin itu setelah waktu pandemi ya. Kan orang tidak bisa melakukan melakukan analisis data yang langsung yang ngasih intervensi atau apa gitu. Jadi banyak dilakukan systematic review sama meta analisis, terutama juga mahasiswa-mahasiswa yang PhD biasanya sering aku lihat juga systematic review sama meta analisis. Nah, ini kan ada namanya key database. Key database itu kayak database intinya gitu yang paling banyak dipakai gitu. Tapi bisa tergantung dari subjek penelitian biasanya. Kalau subjek penelitiannya psikologi, mungkin nanti ditambahin database yang berkaitan dengan jurnal-jurnal isinya tentang psikologi gitu. Atau mungkin tentang misalnya tentang obat-obatan, mungkin database-nya terkait dengan obat-obatan seperti itu. Nah, jadi kayak gini modelnya teman-teman database-nya gitu. Ada namanya, ini aku bacanya Cumulative Index to Nursing Allied Health, EBSCO, mungkin pernah dengar mungkin ya EBSCO. Aku dulu pas di S1 sih, aku sering banget dengar kata, oh cari jurnalnya di EBSCO, cari jurnalnya di EBSCO gitu. Terus ada namanya database Embase gitu, terus Medline, terus kenapa sih ini dijadiin kayak key database? Kayaknya ini kalau tidak salah mungkin ya, aku dulu pernah baca jurnal, ini kayaknya tergantung tempat sih, kayak jumlah jurnalnya itu banyak gitu mengcovernya gitu. Nah, seperti itu. Ini kan kayak gini modelnya database-nya teman-teman. Nah, gimana sih cara kita mencari jurnal yang kita mau? Nah, kita melakukan namanya query juga gitu. Tapi query-nya simple aja sih teman-teman. Di sini query-nya cuma main or, and, terus atau apalah gitu ya. Ini aku akan kasih contoh. Kelihatan nggak sih aku ini share screen query-nya? Kelihatan ya. Nah, ini teman-teman. Oh, tunggu, ketutupan kayak ini. Oh, sorry. Ini. Nah, ini teman-teman kayak gini modelnya query-nya, tapi query-nya bakal berbeda-beda tiap database gitu. Jadi mungkin database apa query-nya berbeda, database misal database B juga bisa jadi juga berbeda model query-nya, tapi intinya adalah si tanda bintang ini, terus yang or ini, terus yang n ini gitu. Ini gimana sih cara bacanya gitu kan? Ini dulu aku akan share juga gitu. Jadi penelitian aku dulu tentang child maltreatment. Apa sih maltreatment itu? Kayak anak-anak yang mengalami sexual abuse, terus kayak yang diabaikan oleh orang tuanya, atau kayak yang mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual seperti itu. Nah, ini ada bisa diterjemahkan nih. Apa nih maksudnya IXP ini maksudnya kalau kita baca ini ambil semua jurnal yang mengandung kata child abuse gitu. Ambil jurnal yang mengandung kata childhood experience. Nah, di sini ada kata bintang ya, child bintang, abuse bintang. Apa sih maksudnya artinya bintang? Intinya kan child itu bisa kebaca children, childhood, bisa juga child. Jadi si bintang ini pokoknya ambil keyword yang mengandung kata child. Terserah dia belakangnya apa, entah itu di childhood atau children gitu ya. Kayak abuse, abuser gitu. Terus neglect, neglecting, neglected. Trauma, traumatic, atau apa gitu ya. Nah, seperti itu sih. Jadi ini intinya kayak gini modelnya query-nya gitu ya, teman-teman. Ini mungkin masing-masing univ itu punya tutorial masing-masing gimana cara query masing-masing database seperti itu. Kalau ini aku kemarin itu ada tutorialnya gitu sama biasanya kalau yang kayak gini database jurnal itu biasanya tugasnya sih library
kayak teknisinya library tiap kampus seperti itu. Oh, ini kok enggak share screen. Oh, ini. Nah, seperti ini juga, ini beda database, beda lagi gitu itunya apa namanya query-nya seperti ini. Kayak gini sih teman-teman query-nya kalau mau cari jurnalnya itu. Nah, seperti yang tadi awal aku bilang, ini kan systematic review-nya itu kayak apa namanya sistematis gitu ya. Jadi nggak yang asal-asal mereview, nggak yang langsung asal-asal ambil, tapi secara sistematis. Secara sistematis itu kayak gimana? Ini ada contohnya. Contohnya ini penelitian dosen aku sih ya, aku ambil contohnya. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya systematic review ini prosesnya itu udah proses yang sangat membuat kita itu capek. Capeknya itu karena apa? Teman-teman harus membaca jurnalnya, harus teliti, harus benar-benar namanya, nggak salah ambil jurnal, terus nggak salah jangan sampai melewatkan, ternyata jurnal tuh penting tuh, di situ kita bisa ambil tuh data-datanya gitu, tapi ternyata kelewatan gitu. Jadi ini kayak benar-benar prosesnya itu kayak melelahkan, dan biasanya itu sebenarnya panjang ya prosesnya systematic review itu, bisa sampai 2 bulan atau 3 bulan hanya untuk membaca si jurnal tersebut gitu. Sebagai contoh ya, ini diagram. Diagramnya jadi rata-rata kalau teman-teman baca jurnal kesehatan yang berjudul systematic review sama meta analis nanti akan ditampilkan nih. Ini loh alur aku mengambil jurnalnya, ini alur aku bisa dapat jurnal yang aku mau analisis seperti itu. Nah, misalkan nih kan tadi kan udah di-query tuh. Misalnya aku meng-query tentang child maltreatment, meng-query jurnal yang mau aku ambil. Ternyata dari hasil query-nya sudah aku udah aku kayak termnya sudah aku masukkan, terus inklusi sama eksklusinya aku dapat nih 19.000 jurnal. Bayangkan 19.000 jurnal tuh lumayan capek ya kita bacanya gitu ya. Nah, tapi karena tadi seperti yang aku bilang juga kita nggak pakai satu database gitu, tapi bisa pakai 5 atau 6 mungkin atau 7 gitu ya. Nah, biasanya itu di 7 database itu bisa menampilkan jurnal yang sama gitu. Jadi di sini ada prosesnya itu kita menghilangkan duplikatnya. Nah, software apa yang dipakai? Biasanya kalau aku pakainya teman-teman mungkin yang kuliah pasti familiar dengan EndNote ya kalau nggak salah ya, aku lupa ya. Pakai EndNote itu yang software untuk library itu ada Mendeley, tapi kayaknya aku kemarin pakai EndNote gitu. Jadi biar lebih tertata aja gitu. Misalnya kalau ada jurnal-jurnal yang duplikat gitu. Jadi kan ada fiturnya duplikat, hilangkan duplikatnya seperti itu. Nah, setelah kita menghilangkan duplikatnya itu ada tuh proses namanya screening. Nah, screening itu yang juga lumayan capek juga ya. Karena kalau di screening ini teman-teman harus baca namanya judul sama abstraknya gitu. Dari judul abstrak apakah sudah memenuhi kriteria inklusi sama eksklusi kita. Jadi ini kayak baca cepat sih itu kalau namanya si nge-screening si berdasarkan judul sama si judul dan juga abstraknya gitu. Si abstraknya itu benar nggak sih dia ngomongin tentang, misalnya aku kasih contoh nih ya, systematic review dan meta analisis untuk mencari hubungan, apakah ada hubungan antara merokok gitu, misalnya merokok dengan kanker paru-paru gitu. Bener nggak sih dari abstrak sama si judul jurnalnya itu beneran nggak sih dia ngomongin tentang main topiknya tentang merokok dan juga kanker paru-paru? Siapa tahu dia ternyata menyampaikan kalau aku waktu itu pengalaman juga pernah merokok dan kanker paru-paru, tapi ternyata isinya bukan merokok dan kanker paru-paru, itu cuma kayak kayak variabel yang lain gitu, bukan variabel utamanya gitu. Kalau itu mah udah kayak di-remove aja gitu, dieksklusi aja. Pokoknya intinya kalau kita membaca jurnal sama judulnya itu stuck to kriteria inklusi sama eksklusi gitu. Jadi kita nanti ya udah kalau yang tidak udah sesuai udah langsung eksklusi, langsung lanjut aja gitu ke kita mengecek eligibility-nya gitu. Cek eligibility itu yang kayak gimana? Kalian baca full jurnalnya gitu. Makanya ini aku nggak bayangin orang ini baca 1000 jurnal gitu, karena dia baca kalau yang udah cek eligibility itu harus baca detail gitu, nggak hanya sebatas judul sama abstraknya, tapi dia baca semuanya gitu, karena prosesnya itu dari cek eligibility-nya dia akan mengambil, kan ini meta analisis, jadi dia akan mengambil hasil analisis orang lain untuk dilakukan meta analisis. Jadi seperti ini nih.
dia udah assess for eligibility-nya sebanyak 1.000. Nah, yang ada dia masukin yang dia masukin di review ada 200, yang diinklusi di meta analisis ada 151, terus ada yang dia exclude. Mungkin yang pas dia exclude, pas dia baca lebih detail, oh ternyata ini nggak masuk kriteria inklusi sama eksklusi aku, seperti itu. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman lihat ini kenapa kok reviewnya 263, meta analisisnya kok 151 gitu. Karena di sini mungkin kenapa dia ngambil 151 meta analisisnya, karena ketika kita mengambil analisis orang lain, setidaknya data yang kita ambil itu setidaknya harus homogen gitu ya. Homogennya itu semacam kayak populasinya misalnya populasi orang misalnya orang yang merokok sama orang yang tidak merokok gitu. Terus outcome-nya mungkin sama-sama orang yang kanker paru-paru seperti itu. Jadi terus pengukurannya sama enggak gitu. Mungkin ada orang yang ngukur kanker paru-parunya berdasarkan, mungkin ini aku nggak tahu sih kalau menentukan dia kanker paru-paru, mungkin ada yang menentukan kanker paru-paru berdasarkan hasil lab gitu, atau mungkin ada yang ronsen gitu. Sedangkan kita mungkin kriteria inklusinya, oh aku menentukan si orang kanker paru-paru ini berdasarkan hasil, misalnya hasil ronsennya, kalau hasil lab nggak aku ambil tuh gitu hasil analisisnya, seperti itu sih teman-teman. Jadi prosesnya memang nggak sangat ini systematic review ini menurut aku sangat kompleks ya, karena di sini kayak mengajarkan kita untuk kesabaran, terus ketelitian, dan juga kayak ya udah tahan-tahanan aja tuh baca-baca jurnal gitu. Karena biasanya aku baca satu jurnal aja bisa 1 minggu ya kalau untuk tugas ya gitu. Ini baca 1.000 gitu aku nggak bayangin itu dalam waktu berapa bulan itu ya kelar seperti itu. Oke, aku lanjut lagi. Nah ini, ini teman-teman. Ini Mbak, maaf ini Mbak, sangat penting sekali ya di systematic review sama meta analisis. Mbak Maaf, Erwina, ini ada yang tanya nih di kolom chat dari Mbak Rahasti Ajeng. iya gimana? Mengenai search strategi, apabila tanya menggunakan keyword dan bukan mesh, apakah Mbak? diperbolehkan? Kalau Mbak, Gimana? Oh, oke. Coba oh, aku cek dulu ya di pertanyaannya. kolom chat. Ya, Kayaknya aku belum bisa. Hmm, ini. Oh, kayaknya yang mes itu ya. Jadi, tunggu, aku agak lupa sih yang mes itu, tapi intinya sih gini teman-teman, ketika search strateginya itu harus teman-teman gini, aku dulu menentukan search strategi itu bukan aku kayak langsung tentuin kayak, oh aku akan menggunakan kayak, misalnya contohnya kayak yang tadi aku balik lagi ke slide sebelumnya ya. Misalkan ini teman-teman. Jadi ketika menentukan strategi, ini enggak yang teman-teman langsung define langsung, oh oke, aku akan menggunakan keyword ini gitu. Karena ini systematic review itu kan kita masih tahap mereview ya, tahap review secara sistematis. Jadi teman-teman menentukan strategi, ini harus kayak deal-dealan discussion dengan supervisor atau enggak dengan librarian. Kemarin tuh aku dibantu dengan library aku sih. Aku cuma bilang kayak gini, aku punya keyword kayak gini. Aku mau mencari topik yang berkaitan dengan child maltreatment di anak usia 1-5 tahun untuk mengukur kualitas hidupnya menggunakan Strength and Difficult Questionnaire dan Pediatric Quality of Life Control, Pediatric Quality of Life Inventor seperti itu. Jadi nanti di situ aku pernah lihat yang di database-nya itu ya ada yang kayak mes-mesnya, sorry aku agak lupa yang mes-mes itu yang istilahnya itu, tapi intinya teman-teman ketika menentukan strategi itu teman-teman harus kayak dealing-dealingan atau discussion dengan supervisor kalian ataupun dengan librarian, apalagi library, karena waktu itu aku library-nya emang teknisinya yang emang khusus ditempatin di college aku, jadi dia udah kayak familiar tentang keyword-keyword yang sering digunakan di anak-anak medical gitu, anak-anak medical atau anak-anak kesehatan seperti itu, anak-anak biologi, teman-teman. Jadi untuk menentukan strategi ini atau keyword-nya itu intinya teman-teman harus deal-dealan dengan dosen kalian, supervisor sama teknisinya seperti itu sih. Semoga bisa menjawab ya. Kalau misalnya belum bisa menjawab, mesnya mungkin nanti bisa email aku, nanti kayaknya aku punya materinya seperti itu ya. Aku lanjut ya. silakan Mbak. Nah, ini teman-teman.
Kan tadi udah nentuin kriteria yang aku bilang tadi, nentuin kriteria inklusi sama eksklusinya gitu. Jadi ketika teman-teman melakukan systematic review, setidaknya udah jelas itu, udah clear gitu, apa sih yang teman-teman mau cari topiknya. Tapi di sini untuk membantu untuk apa nih, membantu untuk membatasi biar review kita itu nggak melebar kemana-mana, jurnal yang mau kita ambil itu nggak melebar kemana-mana, ada yang namanya aku bilang KAIKAS gitu. KAIKAS itu kayak partisipan ya, partisipannya itu partisipan yang seperti apa? Misalkan seperti itu. Partisipannya, oh anak-anak yang menderitakan leukemia untuk usia 1-5 tahun gitu, mungkin partisipannya. Jadi dibatasi udah, jadi direstrik gitu partisipannya gitu. Terus I-nya itu intervention. Interventionnya seperti apa gitu? Oh, leukemia dengan intervensi yang radiasi gitu. Misalnya oh ini aja bukan radiasi dah, obat A gitu. Oh, aku cari bakal paper yang berkaitan dengan anak leukemia usia 1-5 tahun yang diterapi dengan A gitu. Terus outcome-nya apa gitu? Oh, aku melihat mau outcome-nya, outcome-nya itu anak-anaknya itu antara dia meninggal, dia sembuh gitu, tapi udah ditentuin gitu meninggalnya itu ditentukan berdasarkan mungkin kalau di UK ada namanya sertifikat kematian gitu kayak dikeluarkan oleh beberapa hospital gitu nanti. Biasanya mereka ada database gitu, orang-orang yang meninggal itu karena apa, seperti itu. Jadi outcome-nya apa? Jadi apa yang mau dilihat nih, gitu. Kayak aku, misalnya penelitian aku kemarin itu child maltreatment, quality of life. Oke, partisipan aku anak-anak usia 1-5 tahun yang mengalami abuse. Outcome-nya apa? Kualitas hidupnya, yang mau aku ukur kualitas hidupnya. Oh, kualitas hidupnya menggunakan tool apa? Oh, ada tool-nya, ada form-nya gitu. Jadi udah yang kualitas hidupnya yang udah terstandarisasi seperti itu. Nah, untuk study design-nya itu terserah teman-teman bisa nentuin juga, ini deal-dealan juga dengan supervisor kalian. Oh, kalau intervention biasanya pasti yang diambil kayak penelitian yang berbasis kayak trial gitu ya, trial atau eksperimen gitu. Kalau aku kemarin pokoknya semua study design aku ambil semua gitu study design. Jadi aku kayak nggak restricted untuk study design-nya. Entah tuh dia mau cohort, itu dia mau case control, dia mau kayak randomized trial, pokoknya sepanjang data yang aku mau itu ada, terus sampelnya juga sesuai dengan kriteria inklusi sama eksklusi, aku ambil aja gitu, aku ambil datanya seperti itu teman-teman. Nanti aku akan share beberapa kayak apa namanya atau mungkin juga teman-teman bisa search di Google, mungkin bisa lihat tuh contoh-contoh penelitian systematic review sama meta analisis gitu ya buat sebagai latihan aja buat teman-teman gitu. Karena di situ lumayan ya pas baca systematic review sama meta analisis aku jadi tahu gitu. Oh, ternyata kenapa sih anak-anak yang mengalami apa namanya mengalami stunting itu penting banget gitu pada saat dia lahir itu harus dikasih ASI gitu. Ternyata ada penelitian gitu kaitan antara misalkan stunting dengan apa namanya ASI gitu. Terus atau enggak kayak merokok dengan kanker paru-paru seperti itu gitu teman-teman. Oke, aku lanjut lagi ya. Nah, kita sekarang masuk ke meta analisis. Nah, meta analisis. Jadi kalau aku bilang meta analisis itu adalah melakukan analisis dari hasil analisis kayak analisis di dalam analisis seperti itu. Jadi ini apa namanya kayak teknik statistiknya seperti itu. Kan yang tadi itu systematic review tuh, aku misalnya udah dapet nih paper gitu, aku dapat paper 151 yang udah ready, aku akan melakukan meta analisis. Sudah hampir homogen data yang punya. Homogen itu maksudnya oh dia anak-anak di usia 1-5 tahun, terus yang mengalami misalnya penyakit A di terapi A. Terus dia ngukur apa namanya, ngukur outcome-nya sama gitu. Misalnya kanker paru-paru, oh dia ngukurnya dengan menggunakan dia dengan radioterapi seperti itu. Jadi ini meta analisis itu udah ready tuh, udah bersih-bersihnya gitu ya. Jadi kita udah ambil, udah kita apa data yang kita apa namanya dari hasil systematic review ready untuk kita meta analisis gitu. Jadi ini tujuannya kenapa sih meta analisis itu? Karena at least kita bisa tahu gitu dari sekian penelitian kita akan menjadikan satu single estimate effect-nya, efek dari misalnya terapi A apa sih gitu, terapi B itu apa sih gitu. Karena kok banyak banget penelitian apa namanya terapi A di negara ini dia bilang efektif, tapi di negara C dia bilang tidak efektif. Jadi orang yang misalnya aku sebagai pengambil keputusan kebijakan gitu misalnya kesehatan gitu di bidang obat-obatan gitu. Aduh aku harus gimana nih gitu.
aku ready nggak sih obat terapi B ini bisa untuk mengobati penyakit ini gitu. Jadi at least dengan meta analisis itu aku bisa bilang gitu ke misalnya ke orang-orang gitu, oh ya terapi B ini efektif kok berdasarkan hasil dari systematic review atau meta analisis bahwa dia dapat menurunkan penyakit A sekian berapa persen seperti itu. Itu gambarannya dari meta analisis. Nah, meta analisis itu penting kan dia teknik statistik ya, udah pasti untuk apa namanya statistical power kita untuk mengetes hipotesis. Hipotesis kita oh terapi A dapat mengobati penyakit misalnya penyakit kanker seperti itu. Dan juga untuk apa namanya confirm ya generalisability of result-nya gitu. Maksudnya generalisability jadi terapi B ini bisa diterapkan di apa namanya di berbagai demografi gitu ya. Misalnya oh di negara A, negara B, negara C, negara D seperti itu atau di wilayah misalnya di wilayah Indonesia A, di wilayah Indonesia B, wilayah Indonesia misalnya di Jakarta, Bandung, Surabaya seperti itu teman-teman. Jadi itu meta analisis at least kita punya kayak angka gitu, angka ini loh efeknya dari si obat A seperti itu. Nah, ini nih contoh-contoh penelitian contoh-contoh penelitian untuk systematic review sama meta analisis nih aku akan ini ya contoh-contoh papernya kayak apa sih hubungan penyakit HIV gitu. Kebetulan kalau di negara UK kemarin itu banyak apa namanya lagi fokus tuh kalau penyakit infeksi dia ngelihat apa namanya penyakit infeksi di kaum LGBT seperti itu. Terus ini juga ada meta analisis kayak penyakit kanker gitu di apa namanya orang-orang yang seperti apa namanya aku lupa ini. Jadi ini systematic review sama meta analisis untuk ngelihat tuh kan sekarang lagi tenar banget tuh kayak vegan terus orang-orang yang nggak mau konsumsi kayak daging-dagingan gitu terus kira-kira outcome untuk kedepannya untuk kesehatannya itu efektif atau enggak sih seperti itu teman-teman. Sama ini nih lagi rame juga gitu kayak ada electronic cigarette gitu ya. Kita bilang vaping apa gitu ya, aku lupa ya namanya. Aku bilangnya sih electronic cigarette. Karena ada tuh yang kontroversi dulu hasilnya. Ada itu kayak semacam NHS itu kayak semacam kayak Departemen Kesehatannya UK itu dia bilang kayak electronic cigarette ini bisa untuk terapi gitu, untuk terapi orang-orang biar berhenti merokok. Padahal kalau di Amerika mengatakan bahwa electronic cigarette itu berbahaya gitu. Jadi kayak oh dia lagi penelitian apa sih hubungan antara electronic cigarette gitu terus dengan berbagai penyakit kayak kanker paru-paru atau kayak penyakit kayak kardiovaskular seperti itu sih. Ya. Nah, ini seperti yang aku bilang di awal. Bisa jadi tadi kan systematic review kita mengambil jurnal-jurnal terus mengambil data-data, tapi sebenarnya tidak semua hasil apa namanya systematic review itu bisa kita meta analisiskan gitu. Kapan dia tidak bisa digunakan untuk menganalisis dalam bentuk meta analisis suatu paper atau kayak hasil dari systematic review ketika misalnya paper yang kita temukan itu sedikit gitu. Misalnya paper yang kita temukan ternyata data yang kita mau berdasarkan kriteria inklusi sama eksklusi kriteria misalnya dari 19.000 ternyata yang bisa kita cuma analisis cuma satu paper gitu. Apa yang bisa dianalisis gitu kan kita kan pingin kayak menggabungkan berbagai macam hasil penelitian gitu ya menganalisis berbagai macam hasil penelitian gitu biar mendapatkan satu single angka gitu angka efeknya gitu. Jadi itu yang biasa dilakukan. Kenapa sih ada meta analisis tidak systematic review tidak dilanjutkan di meta analisis kemungkinan karena papernya misalnya sedikit terus ternyata terus banyak apa kita bilang kalau di aku itu banyak biasnya gitu pas dia mengecek-ngecek penelitiannya itu. Ini sih teman-teman, oh sorry, aku agak lupa tadi nyampein. Ada namanya critical appraisal ya. Nah, systematic review, sebelum dia lanjut ke meta-analisis, kita juga kayak, tadi kan makanya jurnalnya itu kayak di systematic review ada 263, tapi yang dimasukkan ke meta-analisisnya itu 151 gitu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan jurnal-jurnal yang lain gitu bisa jadi ketika dia melakukan critical appraisal. Jadi critical appraisal itu ada itu teman-teman, ada formnya. Ada formnya, nanti mungkin aku tunjukin gimana contohnya, ada formnya, nanti kita kayak scoring-scoring gitu. Oh, si paper ini beneran nggak dia ngomongin tentang ini, oh nanti dikasih skornya misalnya 1 gitu.
penelitian ini udah nggak sih, pas nggak sih sampel yang diambil gitu, bener nggak sih dia ngambil anak-anak usia 1 sampai 5 tahun terus dia randomize nggak sampelnya seperti itu, jadi kayak dikasih skor 1 atau 2 gitu. Nanti ada kayak namanya pembobotan dari tiap-tiap paper, misalnya paper A, jurnal A, skornya itu ada 10. Terus kalau jurnal B itu skornya ada misalnya 20 gitu. Sedangkan yang aku mau ambil di meta analisis kalau skornya itu lebih dari 10 gitu. Sedangkan misalnya dari 200 paper itu yang punya skor lebih dari 10 itu cuma ada misalnya ada 10 paper aja gitu. Yang lainnya ya udah cuma berhenti di review aja gitu, nggak lanjut ke meta analisis. Yang lanjut ke meta analisis cuma misalnya 10 paper seperti itu. Jadi ada formnya teman-teman, yang mana yang mau di meta analisis gitu. Jadi nggak hanya harus sesuai dengan kriteria inklusi sama eksklusi kita, tapi juga kita harus critical appraisal, di mana itu ada formnya critical appraisal seperti itu. Jadi tidak semua namanya systematic review itu bisa dilakukan meta analisis gitu. Jadi tergantung dari hasil review teman-teman itu apa yang teman-teman dapatkan seperti itu. Itu ya. Nah, ini juga di meta analisis itu ada namanya aku bilang aku bilang ini namanya permodelan ya gitu. Jadi ada namanya fixed effect model sama random effect model. Tapi kayaknya nggak hanya di meta analisis kayaknya ya, aku lihat ini fixed effect model, random effect model. Aku belum cek yang lain ya teman-teman. Tapi ini emang aku sering lihat di di meta analisis ketika kita melakukan analisis terhadap data-data yang kita punya itu, kita nanti misalnya aku ditanya sama dosen aku, kamu pakai model yang mana gitu. Oh, aku pakai model yang ini. Kenapa kamu mau pakai model ini? Ya begitu deh gitu. Jadi ini teman-teman, jadi ada fixed effect model sama random effect model. Jadi di sini aku tekankan bahwa choosing si model ini is not always easy gitu. Karena banyak pertimbangannya. Jadi di penelitian aku kemarin itu di disertasi aku yang systematic review sama meta analisis aku itu, aku menggunakan random effect model. Kenapa aku random effect model? Jadi di sini intinya random effect model itu ini aja sih teman-teman. Ini tentang memilih ya, tentang memilih model yang mana. Jika data yang teman-teman punya dari berbagai macam banyak variasinya lah gitu ya, banyak variasinya seperti misalkan kayak gini contohnya apa ya? Oh oke, ini aku jadiin contoh juga dah merokok sama kanker paru-paru. Oke, di merokok sama kanker paru-paru, dia penelitian A di negara, misalnya penelitian A dilakukan di negara UK, penelitian B dilakukan di negara misalnya Cina, terus satunya di India, satunya di Australia gitu. Itu kan beragam gitu ya, maksudnya sampelnya itu beragam, sama-sama orang merokok, tapi dia dari berbagai macam demografi seperti itu. Jadi kalau dia terlalu banyak variasinya, pilihlah random effect model gitu. Mungkin kayak aku biasanya nih karena lokasi penelitiannya yang beragam sama ketika dia mengambil sampelnya itu. Contohnya dia merekrut sih, teknik perekrutan sampelnya itu, misalnya orang yang kanker paru-paru di jurnalnya itu dijelaskan, oh aku ngambilnya dari clinical setting gitu. Clinical setting maksudnya orang-orang yang sering masuk ke klinik paru-paru, oh itu aku jadikan sampel seperti itu. Atau enggak, ada juga yang bilang, oh aku ngambilnya dari community based sample, ya udah dia ambil dari komunitas gitu, bukan dari based on klinis gitu, nggak ambil dari rumah sakit atau klinik seperti itu. Jadi pilihlah random effect model kalau terlalu banyak heterogeneity-nya, kalau terlalu seperti random ya, ini seperti bahasanya tuh random, terlalu bermacam-macam kalian mengambil sampelnya gitu. Kalau fixed effect model itu kalau teman-teman yakin bahwa dari jurnal-jurnal teman-teman yang ambil itu bahwa sampelnya itu homogen, maksudnya homogennya itu dia benar-benar ngerestriksiin sampelnya itu diambil di misalnya klinis aja di rumah sakit, dia ngerekrut sampelnya dari rumah sakit aja, dia pokoknya nge-exclude yang ambil dari komunitas gitu. Jadi yang permasalahannya paling di sini kalau ada ini terkait dengan interpretasi ya teman-teman untuk permodelannya, kalau fixed effect model sama random effect model. Fixed effect model itu
dia bervariasi karena memang samplingnya gitu. Misalnya dia penelitian A, samplingnya dia menggunakan 800, sampel size-nya ada 800 orang. Penelitian B dia menggunakan sampelnya itu misalnya 1000, seperti itu. Jadi kalau yang fixed effect model itu setidaknya teman-teman yakin bahwa sampelnya teman-teman itu homogen, paling berbedanya itu di sampel size. Kalau di random effect model, kalau terlalu terlalu heterogeneity, kalau aku bilang terlalu banyak gitu macam-macam yang ngambil sampelnya dari klinis, dia ngerekrutnya dari rumah sakit, dia ngerekrutnya dari community, terus dia di negara A, negara B, negara C gitu. Seperti itu sih teman-teman untuk gimana choosing a prefer model. Tapi balik lagi, ini adalah deal-dealan dengan supervisor. Karena waktu itu aku juga sempat mau ngambil fixed effect model, tapi supervisor aku punya opini, ambil aja deh yang random effect gitu. Tuh kita nggak tahu bahwa karena sampel kamu kayaknya terlalu bervariasi deh. Soalnya itu ada yang diambil di rumah sakit, ada yang ngambilnya di community gitu. Jadi biar biar nggak baik. Kalau dulu dosen aku bilang biar nggak bias saja hasilnya seperti itu, gitu ya teman-teman. Nah, jadi nanti aku akan tunjukin untuk di R-nya itu ya teman-teman. Jadi apa sih hasil dari si meta analisis? Ada kita bilang namanya forest plot. Forest plot seperti ini ya, forest plot. Jadi kita bisa tahu tuh heterogeneity dari studi-studi yang kita lakukan seperti itu. Teman-teman, sorry dulu, bentar aku Mbak Rike 2 menit bentar ya. Silakan, Mbak. Teman-teman yang lain barangkali kalau ada yang mau ditanyakan bisa sambil dipersiapkan dulu pertanyaannya di kolom chat, atau mungkin bagi yang baru bergabung dan tadi belum sempat untuk download materinya, bisa download dulu. Sebentar saya kopikan lagi di sini. Sekalian juga untuk install ini ya, library yang nanti diperlukan, sehingga nanti ketika Mbak Edwinanya demo, bisa langsung tune in gitu, ngikutin demo programnya. Terus jangan lupa isi feedback-nya juga ya teman-teman ya, karena kita juga butuh banget usulan dari teman-teman, masukan dari teman-teman. Berikutnya kita baiknya belajar apa lagi nih, undang siapa lagi nih kira-kira yang enak buat diajakin gitu. Sambil diinstal dulu. Aku balik lagi, Mbak. Oh ya, Sorry. silakan Mbak. Oke. Ini Mas teman-teman modelnya forest plot gitu. Teman-teman mungkin yang belum terlalu familiar dengan ini, apa sih maksudnya dari forest plot itu. Jadi ini sebenarnya intinya dari forest plot itu ya, aku nggak terlalu ngelihat ininya. Yang ini yang aku kelihatan nggak sih kursor aku yang tunjukin. Pokoknya intinya teman-teman untuk melihat forest plot itu lihatlah dari hasil akhirnya. Kalau aku ya lihatlah hasil akhirnya. Kalau aku mau cek oh efektif atau tidak efektif nggak gitu. Ini kayak lebih ngelihat sih terlalu apakah data yang kita punya itu dia heterogeneity-nya tinggi nggak seperti itu. Nah, ini pasti teman-teman familiar lah dengan confidence interval gitu. Kalau dia box ini ya, ini ada boxnya gede nih, berarti confidence intervalnya ini jadi nih kayak the wider is confident interval, the smaller is the box area. Berarti confident intervalnya banget ya, terlalu lebar banget confident intervalnya gitu. Tapi intinya itu teman-teman ini kayak ngelihat aja sih. Biasanya kalau kalau orang misalnya peneliti atau kayak pengambilan keputusan kebijakan yang udah paham tentang systematic review atau meta analisis, nanti dia ngelihat tuh, oh kayak gimana sih ke heterogeneity dari studi-studi yang aku ambil, data-data yang aku ambil. Jadi tinggal lihat yang ini. Sebenarnya intinya adalah dari si forest plot ini, lihatlah dari hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu seperti apa. Oke, aku akan tunjukin. Ini kok, ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada dia bilang overall ini ya, overall. Dengan p-value 0,00, terus ini lihat aja nih, ini langsung dari hasil akhirnya overall-nya seperti itu. 0,65%. Gimana cara bacanya? Cara bacanya itu jadi di sini mungkin nanti aku tadi akan linkkan gitu ya untuk reading list teman-teman. Jadi ada namanya risk ratio, odds ratio, hazard ratio, terus dan ratio-ratio yang lain gitu yang sering digunakan di kesehatan untuk menggambarkan outcome-nya seperti itu. Jadi di sini misalnya dari 13 tadi tentang ini ya.
Ini aku ngambil, sorry aku lupa di sini disclaimer-nya apa. Aku ambil dari hasil penelitian. Ini tentang kayak keefektivitasan apa namanya vaksin BCG gitu untuk menurunkan kasus tuberkulosis gitu. Karena dulu sempat karena kalau dulu vaksin itu ya sempat kontroversial ya, pasti orang nggak mau kayak oh vaksin BCG ini efektif berdasarkan si apa namanya si studi A. Oh ini efektif berdasarkan studi B, tapi ini berdasarkan hasil meta analisis kita kumpulkan jadi satu, kita temukan apa single estimate-nya secara overall-nya apa. Jadi ini teman-teman bacanya gini, ini 0,65% gitu. Nah, kalau risk ratio gitu kan dia pakai yang nilainya kayak nilai probability gitu kan, ada 0 sampai 1 gitu. Kalau di bawah 1 berarti dia dapat menurunkan apa namanya resiko terkena penyakit tuberkulosis seperti itu ya, risk ratio. Jadi cara bacanya itu ini 0,65. Jadi secara overall efek size-nya jadi bahwa vaksin BCG itu dapat menurunkan resiko tuberkulosis 35%. Dari mana dapat 35%? Ya udah 1 dikurangi 0,65. Jadi kita ambil yang angka itunya kalau mau interpretasi. Jadi dapat menurunkan resiko tuberkulosis sebesar 35% gitu. Dengan berapa sih di sini kan risk ratio-nya tuh 0,65. Confidence intervalnya itu 0,60 sampai 0,70. Jadi kayak aku nggak tahu teman-teman, aku baca kalau aku dulu diajarinnya cara interpretasinya, oke, risk ratio-nya 0,65%. Risk ratio-nya itu berada di interval 0,6 sampai 0,7 dengan base estimate kita itu 0,65. Jadi kayak menurunkan resiko resiko tuberkulosisnya itu base estimate-nya itu base estimate ya, base ya udah yang kayak base estimate gimana ya aku menerjemahkan base estimate, ya udahlah base estimate ya 35% seperti itu. Gimana sih dia signifikan nggak sih heterogeneity-nya gitu, lihat aja p-value-nya gitu. Apakah p-value-nya ternyata kurang dari 0,005 ya, berarti ini secara signifikan memang dapat menurunkan vaksin BCG itu dapat menurunkan risiko dari tuberkulosis sebesar 35%. Jadi itu intinya teman-teman kalau di meta analisis. Jadi aku akan sampai stop dari forest plot itu, sebenarnya ada banyak macam plot-plot yang ada di di meta analisis, tapi yang paling penting adalah mungkin aku sering lihat sih influencer kesehatan itu ada dia menampilkan kayak nge-screenshot tuh hasil meta analisis. Jadi mungkin teman-teman bisa tuh baca detail jurnalnya. Benar nggak sih yang dibilang oleh influencer itu bahwa oh ternyata ASI itu dapat menyembuhkan misalnya stunting misalnya yang menyembuhkan stunting atau enggak misalnya vaksin Moderna ternyata dapat mencegah kita dari COVID-19 sekian berapa persen seperti itu. Jadi itu intinya teman-teman meta analisis. Jadi kita menganalisis dari hasil analisis orang lain karena studi itu banyak banget, tapi kita ingin mendapatkan single estimate-nya. Best estimate seperti ini, best estimate-nya ada 0,65 gitu dengan dapat menurunkan 35%. Ya. Jadi nanti aku udah masukin nanti teman-teman untuk reading list teman-teman itu enak banget sih dibaca untuk reading list-nya itu biar kita paham gitu. Oh ternyata gini loh, ternyata orang yang mengambil putusan kebijakan kesehatan memberikan terapi misalnya terapi A untuk penyakit ini berdasarkan hasil systematic review dan meta analisis dari beberapa kian study gitu. Penyakit merokok dapat ada nih ternyata hubungan merokok dengan kanker paru-paru berdasarkan studi misalnya studi A, B, C misalnya ada berdasarkan studi 115 studi gitu yang mengatakan ternyata bahwa ada hubungan nih antara merokok dengan kanker paru-paru seperti itu. Nah, jadi ini sebagai tambahan aja teman-teman. Ini kan kita ngambil dari hasil hasil penelitian orang lain ya, dari hasil penelitian orang lain. Udah pasti kalau di systematic review sama meta analisis tuh ada pasti biasnya gitu. Jadi ada biasnya itu macam-macam teman-teman. Seperti yang aku lakukan dulu bias, aku termasuk orang yang bias sih ketika aku melakukan penelitian. Jadi contohnya gini, bias di systematic review atau meta analisis. Kan systematic review mengambil jurnal tuh banyak banget sampai puluhan ribu gitu ya. Terus teman-teman kan mengeksklusi, terus oh ini aku mau jadiin ini jadiin aku review, ini jadiin meta analisis. Tapi pasti ada beberapa peneliti yang bias kayak aduh aku nggak mau masukin deh jurnal ini, aku dendam nih sama database ini, misalkan seperti itu ya teman-teman. Itu contohnya ya. Atau ada juga yang kayak gini sering aku lihat. Aduh kok
terlalu heterogen ya, kayak kemarin tuh aku terlalu heterogen ya hasil penelitian aku, terus ternyata ada hasil yang kayak, aduh ini outlier banget, ini akan mempengaruhi nih seperti ini. Aduh pas hasil analisis kok jelek banget, funnel forest plot-nya kok kayak nggak kebaca, terus kayak kok jelek banget. Kayak, oh ya udah aku anu aja deh, aku hapus aja jurnalnya, seperti itu sih sebenarnya. Jadi apa namanya, bias-bias yang ada di meta analisis sama systematic review, banyak banget sebenarnya bias-biasnya. Tapi sebenarnya bias, ada istilahnya namanya publication bias gitu. Jadi kita ngelihat seberapa heterogeneity itu si apa namanya si studi-studi yang kita ambil seperti itu. Jadi ini ada kayak gini dia namanya. Nah ini harusnya ini kan kayak mana ya? Aku harusnya tampilin itu ya. Contohnya yang simetris. Nanti aku tambahin lagi sih slide-nya ya. Kayaknya ada yang kurang. Jadi ini kayak ini kan titik-titik ini sebenarnya kayak yang studi-studi itu, studi A, studi B, studi C, studi D. Ini loh apa namanya angkanya, datanya itu dia kayak menyebar gitu. Jadi ini kayak terlalu heterogen sih sebenarnya. Terlalu heterogen itu juga nggak terlalu bagus ya untuk di meta analisis karena bisa jadi apa namanya terlalu heterogen itu mungkin di tempat A dia efektif, tapi di tempat B dia nggak efektif seperti itu. Jadi sebisa mungkin si apa namanya studi yang kita ambil itu dia homogen dari partisipannya, terus dia ngerekrut sampelnya gimana, terus dia ngerandomize atau tidak randomize seperti itu. Itu intinya kalau dari si publication bias seperti itu. Itu sih. Itu teman-teman. Nih, oke. Dan untuk meta analisisnya. Oke, Mbak. Mungkin bisa sesi question-nya. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke sesi ngodingnya? Tadi ada beberapa teman-teman yang mengatakan tidak bisa load data ya. Mungkin bisa install dulu library untuk membaca statanya. Itu sudah saya ketikkan di kolom chat agar nanti bisa untuk membaca datanya. Kalau datanya format yang lain nggak ada ya Mbak ya? Ini ada yang nanya, ini ada yang format CSV atau Excel aja nggak? Oh itu Stata ya. Kayaknya Iya. astaga aku lupa. Jadi teman-teman kayaknya harus nge-load si library-nya Readstata. Jadi kayak install package terus Readstata 13. Iya, Aku di kolom chat ya. Mana ya kolom chatnya? iya, itu ada, Mbak. Apakah ada pertanyaan teman-teman terkait yang paparan yang tadi sebelum kita mulai masuk ke nyoba-nyoba ngoding-ngodingnya? Nanti kita mau ini ya, Mbak ya, belajar bikin forest plot tadi ya. Ya, mungkin sampai forest plot aja. Oh, kok aku ini astaga aku salah. Kenapa aku? Oh iya, tadi ada ini, Mbak, ada yang nanyain juga yang tadi yang Oh form iya boleh. critical appraisal. Tadi katanya mau ditunjukin. Oh boleh. Aku share screen ya. Ya. Oke. Library-nya Readstata 13. Sorry, itu filenya file stata. Maklum kalau dulu orang-orang di sono tuh demennya pakai stata. Oke, aku bakal share screen lagi. Share screen-nya. Oke, ini formatnya. Tunggu bentar. Kelihatan nggak sih? Ini aku buka. Jadi teman-teman, kelihatan nggak sih ini Mbak? Aku share Kelihatan. screen. Oh, ini caps.uk.net ya. Oke. Ini untuk critical appraisal. Jadi banyak banget teman-teman formatnya, toolnya dan dikeluarin oleh berbagai macam institusi. Misalkan ada dari CISP, terus ada juga yang ngeluarin dari Oxford. Jadi Oxford punya sendiri gitu untuk mengkritical appraisalnya. Ada ZBI, apa ya kepanjangannya ZBI? Aku lupa nih kepanjangannya ZBI ini. Ada juga GBI, sebenarnya banyak banget. Tapi gimana sih menentukan critical appraisal form yang pas itu gimana? Jadi tentuin study design kita itu apa, sistematik, apakah randomized control trial, apakah apa namanya case control, apakah cohort study gitu. Atau enggak mungkin kalau kemarin aku pakainya GBI tool sih, karena aku udah baca beberapa paper itu untuk case-case penelitian aku itu cocok menggunakan GBI. Jadi ini sebenarnya teman-teman harus kayak apa namanya balik lagi, critical appraisal itu adalah tergantung dari teman-teman mau pilihnya apa gitu. Jadi nggak ada kayak pakemnya sih gini. Kalau penelitiannya tentang kardiovaskular, oh harus critical appraisal-nya menggunakan punyanya Oxford nih. Oh kalau penelitiannya kayak infectious disease harus menggunakan CISP nih. Nggak juga sih. Jadi itu deal-dealan lagi dengan supervisor kapan menggunakan si critical appraisal tool-nya. Misalnya aku kasih contoh kayak gimana formnya ya. Misalkan pakai cohort study aja.
Seperti ini. Nah, ini kayak gini nih, critical appraisal. Nah, ini dia ada gini teman-teman, ada kayak pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab gitu. Misalnya, berapa banyak sih yang menjawab yes, berapa banyak yang menjawab no, terus ada berapa banyak yang menggunakan can tell. Ini can tell itu kayak ragu-ragu kayaknya ya, dia harus mencentang yang mana gitu. Jadi ini pertanyaannya nggak jauh-jauh dari CP cost tersebut, kayak partisipannya siapa, interventionnya apa, study design, outcome-nya apa gitu, terus comparator-nya apa, seperti itu. Jadi di situ kayak semacam pertanyaan singkat sih, pertanyaan singkat untuk menghindari tujuannya kenapa dilakukan critical appraisal biar nggak bias juga sih, nggak bias, terus kita juga kayak aware gitu, oh ini jurnal yang aku ambil itu pas gitu, nggak sembarangan yang aku ambil, seperti itu. Jadi ini kayak gini, apa namanya, macam-macam, banyak banget sih teman-teman ini. Misalkan ini ya, aku kasih contoh tentang are the result of the study valid? So, misalnya kayak pertanyaan pertama, did the study address a clearly focused issue? Kayak misalnya di sini apakah clearly nggak sih yang disampaikan itu isunya? Oh oke, dia menggunakan population study-nya udah jelas disampaikan, terus dia komparatornya udah pas, terus di sini faktor-faktor resikonya juga pokoknya udah kayak memenuhi kriteria pertanyaan itu gitu, kayak ini karena dia cohort ya. Karena cohort berarti kalau cohort itu mungkin teman-teman ada yang tahu cohort kan ya. Cohort itu kayak suatu sampel kalian itu diikuti selama rentang waktu tertentu sampai dia muncul outcome. Misalkan orang yang awalnya tidak kena kanker paru-paru tapi kalian misalnya ikutin beberapa tahun sampai dia terkena kanker paru-paru misalkan dengan faktor-faktor resiko tertentu. Karena di sini cohort kan kita ngikutin orang ya. Jadi kayak harus benar-benar populasi yang digunakan udah pas nggak sih, terus faktor-faktor resikonya juga udah clearly nggak sih di define gitu. Dia bilang gini, oh oke, faktor resiko orang yang kanker paru-paru itu yang merokok misalnya 2 pak dalam sehari seperti itu. Jadi udah clearly tuh, udah clear gitu. Oh oke, misalnya dikasih apa namanya? Oh dia udah jabarin tuh di artikelnya, dia jabarin dia akan meneliti sampelnya seperti ini, seperti itu sih teman-teman. Itu untuk untuk critical appraisal. Jadi formnya itu banyak banget itu yang institusi yang ngeluarin teman-teman. Jadi ada namanya punyanya Oxford, ada punyanya aku nggak tahu kayaknya punyanya Cambridge ada gitu, terus ada punyanya York University. Jadi banyak banget sih sebenarnya untuk critical appraisal form itu. Jadi kayak lebih ke deal-dealan dengan supervisor kalian, prefernya yang mana. Kalau aku dulu misalnya kenapa aku pilih GBI, ya udah aku nggak mau repot sih, karena kalau critical appraisal yang lain panjang-panjang banget pertanyaan, sedangkan aku cuma punya waktu 3 bulan gitu untuk menyelesaikan disertasi aku gitu. Jadi ya sebenarnya penelitian aku banyak full of bias sih. Seperti itu. Itu Mbak. Ada satu lagi Mbak dari Mbak Tias, Boleh. bertanya tentang makna p-value di forest plot tadi. Apakah itu menandakan bahwa datanya heterogen secara signifikan atau gimana Mbak maknanya? Ya, heterogen secara signifikan, benar sekali gitu. Jadi kayak kalau di meta analisis diharapkan p-value-nya itu lebih dari 0,05. Kalau dia lebih dari 0,5 kan tidak terlalu heterogen, seperti itu. Gitu, Mbak. Oke Mbak, ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Barangkali kita bisa langsung masuk ke sesi codingnya. Mungkin aku kayak I have a time 10 minutes mungkin ya. Mungkin langsung Ya, cepetan aja ya. Mungkin aku kayak langsung demoin aja ya. ya. Oke. Sambil teman-teman ikutin ya, saya mengasumsikan teman-teman udah install library-nya tadi yang seperti yang tadi disampaikan. Jadi nanti Heeh, tinggal klik run-run-nya aja. Itu udah heeh, dibikinin markdown-nya. heeh. Bisa kan Mbak? Jadi ya bisa. Oke, kayaknya ini azan ya. Ya udah aku mau lanjut atau gimana nih? Ada azan kayaknya. Eh, Kalau Mungkin aku kita it's okay sih. break sebentar ya Mbak ya. Oh, boleh, Sambil boleh, boleh, azan boleh ya. banget. Gak apa-apa Mbak ya, untuk Oh iya, waktunya nggak apa-apa kok. nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa kok. Oke. Ini kepotong aja.
Pertanyaan, kalau penentuan kriteria dilabeli dalam Excel, oh oke. Sebenarnya biar tertata rapi, kalau untuk melabelinya itu dilakukan di itu software yang EndNote itu. Karena di EndNote itu udah enak banget sih. Jadi di situ tuh kalau nggak salah, jadi beberapa universitas itu ada kasih tutorial gimana cara melabeli bagi anak-anak yang melakukan systematic review sama meta analisis di EndNote gitu. Karena di EndNote itu bakal, kalau aku kemarin tuh bandingin ngelabelin di Excel sama ngelabelin di ngambil di EndNote itu kayak aku lebih prefer di EndNote. Jadi kayak lebih tertata secara sistematis. Jadi aku bisa labelin, oh ini aku labeli, aku exclude. Ini aku masukkan, ini termasuk kriteria eligibility. Ini yang masuk aku untuk ready untuk aku meta analisis seperti itu. Jadi untuk melabelinya mending di EndNote sih saran aku, tapi kalau dirimu prefer di Excel juga nggak apa-apa. Aku menggunakan Excel itu ketika aku sudah mendapatkan hasil dari meta analisis, data-data yang aku ambil, yang sesuai dengan kriteria aku itu aku pindahin ke Excel. Jadi aku buat aja kolom kayak di Excel kayak study ini, judul ini, sampelnya siapa, sampel size-nya dilakukan di negara mana. Setelah itu aku masukin datanya, misalnya odds ratio-nya berapa, nilai min-nya berapa, seperti itu sih. Jadi kalau untuk pelabelan kayaknya mending di EndNote sih. Tapi EndNote kayaknya berbayar ya. Aku nggak tahu ya sekarang apakah berbayar ya. Atau memang masih, kalau nggak salah, kalau di masing-masing univ ada dikasih fasilitas license-nya ya, kalau tidak salah. Oke, diperlihatkan label pakai EndNote. Kebetulan aku pakai beda laptop ya, kayaknya di laptop satunya gitu. Mungkin nanti kalau dirimu bisa semacam email aku, nanti aku bisa kasih contoh gitu file cara melabelinya. Atau enggak nanti aku bakal share link gimana cara melabeli si paper tersebut di EndNote gitu. Jadi ada sih beberapa tutorial di YouTube banyak banget, tapi ada satu yang aku suka gitu, tutorialnya sangat jelas banget cara melabelinya. Karena tujuannya melabeli kan biar kita nggak missing aja ya, missing artikel yang sebenarnya useful banget, tapi kita kayak kelewat. Gitu. Oke, lanjut itu aja Mbak ya. Oke. Iya, Mbak. Saya Ini. izin share emailnya Mbak di kolom chat ya, barangkali Oh teman-teman boleh banget Mbak. mau meng-email. Silahkan. Oke, ini. Oh, ini karena udah ya udah ada markdown-nya ya teman-teman. Sebenarnya ini kayaknya kayaknya tiap-tiap meta analisis aku lihat macam-macam sih dia Mbak caranya. Ini kebetulan yang aku diajarin di kampus sih. Jadi ada aku juga udah masukin link juga sih yang bagi yang menggunakan ada R meta analisis itu ada di ditulis sama profesor aku gitu, itu jelas banget sih kayak step by step-nya, terus gimana cara nge-cleaning datanya, terus kayak gimana sih pokoknya intinya manipulasi datanya apa itu jelas banget. Ini kebetulan di kampus ya udah tinggal ready aja ya, maksudnya datanya ya udah data bersih ya seperti itu. Oke, ini aku aku tutup dulu deh. Markdown-nya udah pada nerima kan ya? Teman-teman ada yang belum download dari GitHub? Barangkali ada yang baru join, saya akan copy paste ulang ya. Oke. Ini sebenarnya oke. Aku hapus aja dulu ini. Semoga tidak error. Tidak terjadi error. Jadi jangan lupa untuk jangan ini ya,
di library-nya itu, di call aja library-nya. Tapi biasanya kalau di library-nya itu aku masukin juga sih di sini harusnya ada library meta juga. Nah ini, jadi karena tadi filenya aku ya datasetnya itu aku bentuknya dari file stata ya, sorry ya, filenya stata itu aku pakai aja gitu. Kebetulan ini filenya buat publik juga gitu. Jadi ya udah aku jadi kasihnya file stata yang dari kampus gitu. Jadi ini jangan lupa di load ya, di load si datanya itu, si file statanya itu. Nah untuk yang di meta analisis biasanya sih ini ya metafor atau meta ya gitu. Aku biasanya ya udah metafor sama meta lah aku install gitu. Tapi biasanya ada yang error tuh. Nah ini kita load datanya nih. Ini data BCG ya, vaksin BCG gitu. Berdasarkan beberapa studi gitu. Oke, nah ini nih. Jadi muncul nih teman-teman. Ini ada kayak nama-nama variabelnya ya. Aku lupa kayaknya tadi aku masukin. Sebenarnya ada sih nama-nama variabelnya nih. Sebenarnya apa TPOS. Oh ini kayak positif, negatif gitu. Aku lihat dulu deh kayaknya nih. Aku tadi kayaknya oke, positive case, TB positive case. Oke, TB ini TB ini. Jadi year-nya itu jangan lupa kalau ini ketika melakukan systematic review atau meta analisis juga ketika melakukan kriteria inklusi sama eksklusi itu ditentuin tuh juga mau artikel atau papernya tuh mau digunakan dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Soalnya ada yang kayak membatasi dari tahun 2000 aja sampai tahun sekarang. Kalau aku dulu ya udah sesuai dengan database biasanya sampai dari 1948 sampai sekarang. Aku biasanya ngesetnya dari 1948. Itu untuk tahunnya. Terus ini sebenarnya data-data yang diambil gitu. Ini kebetulan ini kayaknya data odds ratio atau relative risk ratio kayaknya, risk ratio atau odds ratio apa itu ya. Jadi ini kayak maksudnya T-pos ini kayak TB positif, ada TB negatif, ini C-nya itu without vaccination atau apa ini ya? Coba. Oh oke, sorry. Jadi T-pos itu adalah yang kelompok yang dikasih vaksin, tapi dia positif TB, terus ini dikasih vaksin tapi dia negatif negatif TB-nya. Terus kalau dia C positif itu kelompok kontrol maksudnya, kelompok kontrol dia kelompok kontrol tapi positif TB terus kelompok kontrol negatif gitu. Ablat ini kayaknya jumlah ini deh. Ini kayak absolute latitude-nya. Kalau nggak salah dia harusnya kayaknya bentuknya kayak gini deh. Tapi kayaknya ablat sama allocation. Allocation itu ini kayaknya kriteria dari penelitiannya aku kurang tahu sih, allocation random alternate gitu. Entah dia ngambilnya secara pengambilan kayaknya treatment allocation-nya mungkin ya, treatment allocation-nya seperti itu. Jadi tapi ini diabaikan aja karena yang penting ini kan ya. Oke. Karena di sini dia masih kayak berbentuk angka kayak angka jumlah kasus yang terjadi jumlah COVID lagi, jumlah TB yang positif yang dikasih yang dikasih vaksin itu ada 4 orang. Ini kayak belum dikalkulasi ya. Jadi ini ada namanya dia mengkalkulasi dari risk ratio, tapi masih dalam bentuk log risk ratio-nya. Jadi kita run aja seperti itu. Oke, run terus aku lihat di print di dataset. Nanti dia bentuknya jadi karena dia R Markdown ya kayaknya ya. Kayak ini aku ini dulu deh. Bisa jalan nggak? Oke, ini dia nanti bentuknya kayak gini harusnya ya. Kayak hasil perhitungannya harusnya sih. Mbak, ini datasetnya bawaan package metafor ya, Mbak ya? Oh iya Mbak. Oke, ya. Berarti benar. Aku tadi nyariin ini link terkait info datasetnya. Jadi ada documentation itu sudah aku copy paste di chat. Barangkali teman-teman ada yang bingung tadi tipos, tinek apa? Ya benar. Kita lihat di situ. Ya gitu ablatnya gitu. Jadi ini dia mau ngitung-itunya sih kayak odds ratio-nya apa, karena ini nanti yang nentuin gitu nanti dia perhitungannya aja. Ini aku cepat aja sih teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk meta analisis tuh banyak banget sih kayak tahap-tahapnya, proses-prosesnya gitu tuh. Kadang juga beda-beda orang gitu ya codingannya gitu. Karena yang penting dia bisa itulah library metafornya, yang penting yang itu library metafornya gitu. Jadi kayak ada istilah-istilahnya
yang tadi aku bilang ada random effect sama fixed effect gitu. Jadi ada kayak dimasuk di codingannya seperti itu. Ini kayaknya random effect ya, karena dia pakai ada istilahnya del apa ya? Aku sulit banget mempronunciation-nya. Nah ini oke. Ini lumayan juga ya ini untuk penjelasannya. Jadi sebenarnya yang penting itu, nah dia ini kan pakai random effect tuh, random effect si modelnya, random effect model. Nah ada namanya tes heterogeneity, tes heterogeneity-nya. Ini juga ada kayak cara interpretasinya. Aku lagi-lagi miss ini ya cara interpretasinya. Nah ini sebenarnya ada penjelasannya kayak si total heterogeneity, total variability-nya. Jadi ini dia tinggi banget ya variability-nya, tinggi banget heterogeneity-nya. Jadi sekitar 92 sampai 12%. Jadi itu kayak kalau di jurnal-jurnal kalau dia bilang dia ada kayak ngasih range gitu sih. Heterogeneity, ada heterogeneity. Misalnya heterogeneity di bawah 50%, dia tidak terlalu udah itu tidak terlalu variasi, tidak terlalu variability gitu untuk hasil si ininya total si heterogeneity-nya. Jadi 92 sampai 12% itu termasuk tinggi banget sih kayak high heterogeneity. Itu nanti di kayak kalau dia high heterogeneity-nya gimana? Ya udah tinggal interpretasi teman-teman masing-masing. Kayak misalnya vaksin BCG ini bisa menurunkan TB tapi dengan kondisi-kondisi tertentu. Karena heterogeneity kan bisa macam-macam tuh asalnya karena sampel kalian yang terlalu luas mungkin ya. Sampel terlalu luas misalnya ya demografinya gitu, terus dari record sampelnya, terus ternyata study desainnya study design kan ada observasional, terus ada yang trial kan. Kalau observasional tuh kita tidak ngasih intervensi, kalau si observasional ya udah kita salah. Kalau trial itu kita kasih intervensi, kalau observasional itu tidak kita kasih intervensi sama sekali. Karena ada beberapa orang yang study desainnya ya udah diambil semua study desain. Itu kan bakal ngaruh banget ke variability-nya gitu. Siapa tahu ada yang hasil kalkulasinya tinggi banget misalnya di cohort mungkin hasil itunya odds ratio-nya ternyata tinggi banget. Terus kalau di case control kecil gitu. Jadi kayak itu bisa mempengaruhi dari heterogeneity-nya. Jadi di sini aja yang penting itu baca ininya si heterogeneity-nya ini gitu. Oke, terus kita lanjut aja. Ini sebenarnya tahap-tahapnya gitu ya. Oh, ini untuk si odds ratio-nya sebenarnya tidak dilewatin aja. Yang penting kita nanti dapat forest plot-nya. Oke, ini forest plot-nya. Kelihatan kan nih forest plot-nya? Nah, ini teman-teman. Jadi ini yang penting nanti dilihat ini hasil akhirnya itu. Karena dia pakai risk ratio. Oke, risk ratio. Jadi ini 0,49%. Oke, 1 dikurangi 0,41% berapa berarti? Ada yang bisa hitung? Berarti berapa dia nurunin? Jadi sebesar 51% gitu ya. Jadi nih, risk ratio tadi kan ini case-nya kayaknya BCG vaksin terhadap resiko penyakit tuberkulosis ya. Jadi ini ketika forest plot yang penting ini hasil akhirnya itu apa gitu. Oke, dari hasil akhirnya ternyata risk ratio-nya sebesar 0,49% dengan confident intervalnya 0,34 sampai 0,70. Jadi best estimate-nya 0,49, intervalnya itu sekitar 0,34 sampai 0,70. Jadi orang yang divaksin BCG dapat menurunkan resiko TB sekitar 51%. Sebenarnya intinya itu adalah dari forest plot. Itu sih Mbak sebenarnya. Sorry agak kecepatan untuk si ininya. Nanti aku akan ada beberapa banyak contoh meta analisis. Nanti aku share juga ke teman-teman bukunya itu ada bukunya itu bagus banget sih, lebih jelas gitu kayak step by step-nya. Terus gimana data manipulation-nya di R-nya untuk yang case-case case-case untuk meta analisis. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah ini sih untuk systematic review sama meta analisis itu kita menganalisis suatu analisis gitu ya. Jadi begitu banyak hasil penelitian orang-orang dari berbagai macam belahan dunia, kita ingin membuat suatu kebijakan, keputusan atau best practice buat suatu populasi, tapi kita harus berdasarkan hasil penelitian orang-orang, hasil penelitian terbaru, tapi kita jadikan satu biar kita tahu tuh objektifnya, angkanya ada satu, single estimate efeknya satu gitu. Jadi kan bervariasi itu kan jadi bingung. Si A, aduh itu nurunin resiko 60%, si B nurunin resiko 100%. Terus aku harus mengikuti yang mana gitu. Dan solusinya adalah dilakukan systematic review dan meta analisis seperti itu. Itu Mbak. Mungkin bisa langsung
kalau ada yang bertanya nggak apa-apa, aku masih ada waktu kayaknya 5 menitan. Tadi buku yang Mbak mau Oh share ya, itu apa Mbak? Barangkali judulnya oh atau oke, ini aku ada linknya, kebetulan bisa diakses semua orang sih. ah, free ya? Ya free, nggak tahu, agak baik juga nih profesornya. Kalau dia beli bukunya yang textbook katanya berbayar, kalau yang di-download gratis gitu sih katanya ya. Oke, yang book down ya. Mhm. Oh, ini tadi kayaknya juga ada di reference ya Mbak ya, yang di slide-nya Mbak tadi. Oh iya ada. Heeh. Silakan teman-teman bagi yang mau lebih, siapa tahu habis ini mau belajar sendiri karena tadi mungkin Mungkin intro siapa tahu ya ada yang gitu mau ya. ngambil systematic review, meta analisis kayak, aduh aku biasanya nih alasan anak-anak yang mau melakukan systematic review sama meta analisis, alasan aku juga sih dulu itu. Aku males nih ngurus ethical gitu, ethical ke sana lah institusi, males kena kena sidang etik. Ya udah aku solusinya systematic review sama meta analisis deh gitu. Apalagi nih COVID nih, jadi aku bisa kerjain di mana aja meta analisis kan aku tidak perlu datang ke site kan. Aku tidak perlu izin siapa-siapa gitu karena tidak perlu ethical consideration kalau systematic review sama meta analisis. Ya, oke Mbak. Untuk yang codingnya sendiri tadi, apa teman-teman ada yang mengalami error pas nge-run? Kalau ada, silakan raise hand. Mungkin kayaknya itu ya, library-nya mungkin ya, kayaknya. Kayaknya aman ya, so far. Tadi beberapa komen yang masuk, itu cuma terkait dengan pembacaan data statanya aja. Tapi sepertinya sudah beres nih, karena udah diberitahu tentang library untuk membaca statanya. Gimana teman-teman, ada pertanyaan nih, mumpung Mbaknya berbaik hati memberikan kita 5 menit sebelum habis waktunya. Tadi ada beberapa pertanyaan, tadi kayaknya dari Mas Syatir, tadi ada pertanyaan lagi nggak Mas Syatir? Yang nanya tentang pelabelan bukan ya? Iya, Bukan tadi. ya? Iya yang Oh, pelabelan. Kayaknya nanti aku akan kirimin contoh itunya, pelabelan di EndNote-nya gitu, atau mungkin Masnya kalau punya ada akses EndNote mungkin bisa dicoba-coba sih, atau nanti aku kasih link YouTube-nya ya. Kayaknya ada link YouTube itu kayaknya yang paling jelas banget sih, dan itu kayak official dari Univnya cara melabeli gitu. Ini kayaknya Mas kalau Syatir dia mau manual bicara. boleh Mbak? Kalau Manual, dia sebenarnya di boleh-boleh aja manual, tapi waktu itu aku tidak disarankan manual sih, karena manual itu apalagi di Excel itu akan bakal ada miss sih. Dan ketika enaknya tuh EndNote itu misalnya ada profesor dirimu, profesor atau kayak supervisor dirimu misalnya nanya, ini yang misalnya kayak aku kemarin itu, oh kamu mengeksklusi sekian, ada sekian 4.000 yang kamu eksklusi, kenapa tuh kamu eksklusi? Aku mau lihat gitu. Jadi kita tahu label-labelnya itu gitu. Jadi dia kalau dari EndNote itu pas yang kita eksklusi itu nanti dia pas kita klik itu langsung muncul jurnalnya gitu. Kita langsung baca langsung di aplikasi EndNote. Jadi kita nggak perlu kayak search lagi gitu di di aplikasi library kampus gitu. Kita nggak perlu nyari tapi EndNote yang nyariin jurnalnya isinya ini seperti itu. kalau baca tadi diagramnya Mbak itu misalnya per studi ya, jadi memang dalam satu studi itu ya sudah ditentukan budget. Halo, gimana? Tadi cara membaca ininya Mbak, cara membaca diagramnya tadi ini. Oh, Kan ada baca banyak, ada diagramnya. 13. Oke. Iya. Jadi untuk baca diagramnya, ini intinya yang kalau pas kita hasilnya yang di R itu kan mana dia, aku share screen dulu atau ini deh. Sebenarnya intinya itu ketika melihat hasilnya itu yang penting dari overall-nya itu Mas. Ketika mengeload si forest plot, ketika mengenerate si forest plot itu lihat itu hasil akhirnya itu yang overall. Mungkin yang kayak yang di atasnya ada studi A, studi B, studi C itu menggambarkan oh ini rasionya kayak lebih ke confident intervalnya berapa gitu kan. Kalau dia panjang kalau boxnya kecil, terus kalau semakin dia kecil boxnya itu semakin dia lebar confident intervalnya. Jadi kalau dia semakin lebar confident intervalnya itu variasinya makin gede kan sebenarnya, seperti itu. Jadi ini untuk menginterpretasi gimana cara menginterpretasi masing-masing forest plot ya. Kalau nggak salah macam-macam kan si forest plot, ada forest plot untuk risk ratio, ada odds ratio, hazard ratio. Nanti aku akan share juga nanti lewat mana yang mending ya Mbak ya, biar jadi satu aja gitu. Mungkin ada semacam folder apa Mbak ya?
Mungkin nanti bisa di-share ke aku dulu, Mbak. Nanti habis Oh, itu oke. aku gabungin ke GitHub yang tadi. Jadi semuanya terintegrasi di situ materi-materinya. Oh, oke. Karena juga baca forest plot juga lumayan panjang ya prosesnya gitu. Tapi intinya sebenarnya tadi itu yang ada namanya nilai apa ada I pangkat 2 itu kayak seberapa variasi studi yang kita lakukan. Terus juga si overall-nya, nilai overall-nya itu seberapa sekian berapa persen gitu. Misalnya kayak risk ratio, hajat ratio gitu. Jadi masing-masing sebenarnya dari meta analisis itu ada sih cara baca-bacanya gitu untuk baca odds ratio, hajat ratio-nya. Jadi nanti aku akan share sumbernya. Kebetulan bagus juga sih ini kayak dasar aku dulu menginterpretasi. Kadang macam-macam juga sih di berbagai jurnal itu karena nggak hanya odds ratio, hajat ratio, ada juga yang cara baca prevalensi, cara gimana cara bacanya, forest plot-nya juga beda lagi gitu, macam-macam ya forest plot. Kayaknya tergantung forest plot itu kalau di R itu kita disediain beberapa versi nanti tergantung nanti codingannya gimana. Kayak ada versi dari institusi ini nanti ada tampilannya kayak forest plotnya warnanya kayak gini gitu. Jadi kayak bacanya itu juga kudu hati-hati juga sih. Kadang dia agak berbeda forest plotnya. Jadi nanti aku akan share sama tadi juga link yang buku yang R meta analysis in R itu juga dia nampilin sih cara baca forest plot di berbagai macam kondisi gitu. Ya, terima kasih banyak Mbak Edwina atas jawabannya. Mudah-mudahan Mas Syatir sudah cukup puas ya dengan jawaban yang komplit tadi. Berhubung ini sudah jam 3.35, sudah sangat lewat dari udah tekor banget nih Mbak Edwinanya. Tadi janjinya cuma sampai jam 3. Makasih Oke, banget Bapak udah okay. meluangkan Ya, waktu makasih juga Mbak. sampai jam segini. Alhamdulillah teman-teman juga antusias ya untuk mengikuti dan banyak juga pertanyaannya yang seru-seru. Sebelum kita tutup acaranya, barangkali bagi yang berkenan untuk hidupin kamera, boleh hidupin kameranya sebentar. Saya mau ambil gambar untuk dokumentasi. Mbak, kalau aku live dulu Mbak ya. Ya, nggak apa-apa. Okay. Ya, bagi yang mau saja, ditunggu sebentar. Ada lagi? Mbak Ajeng sudah. Oke, kita langsung saja ya. Nggak apa-apa nih, kayaknya banyak yang malu-malu atau mungkin belum representable. Karena sore-sore ya, Mbak ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak juga Mbak Edwina atas materinya yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan berkenan untuk berbagi lagi di sini untuk mungkin yang lebih intens lagi. Terus teman-teman juga mohon banget ya isi form feedback-nya. Kasih kita usulan, kira-kira materi apa lagi yang enaknya kita cover buat next meetup. Terus siapa kira-kira yang bisa kita undang. Makasih banyak Mbak Edwina atas waktunya. Semoga lancar urusannya semuanya. Makasih juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk hadir di meetup ini. Berhubung mau Ramadan, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjalankan Ramadan dengan baik dan sempurna. Makasih, saya akhiri sesi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya recordingnya akan saya upload di YouTube. Jadi tune in aja nanti di Instagram, nanti akan kita announce ketika sudah di-upload. Makasih teman-teman semuanya. Silahkan meninggalkan room. Oke, makasih kembali. Ya.